Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufiroh, NIM 2104111001064 dari kelas IF1D Pengantar Teknologi Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang growth hacking. Apa itu growth hacking? Growth hacking merupakan suatu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Growth hacking merupakan teknik marketing yang berbasis eksperimen. Istilah growth hacking diambil dari campuran berbagai teknik data engineering, analitik, dan marketing. Seorang growth hacker menggunakan kesemua teknik ini secara optimum. Dengan begitu, mereka bisa menemukan cara terinovatif, terefektif, dan tercepat untuk mencapai kesuksesan startup. Untuk apa growth hacking? Tujuan growth hacking dipakai untuk menentukan cara paling produktif untuk mengembangkan sebuah bisnis. Teknik marketing ini bertujuan untuk mendapatkan publikasi dan menjual produk. Jadi, di dalam pengembangan bisnis startup, istilah ini sangat dibutuhkan. Strategi dan taktik. Pada umumnya, kata strategi mengacu pada pendekatan jangka panjang untuk pertumbuhan suatu bisnis dan tidak sering berubah-ubah, sedangkan taktik merupakan sebuah implementasi jangka pendek dari strategi dan dapat berubah sesuai dengan informasi atau prioritas baru. Strategi growth hacking biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mempromosikan bisnis menggunakan suatu konten atau pemasaran konten. Yang kedua, mempromosikan produk di dalam produk atau pemasaran produk. Yang ketiga, membayar kegiatan promosi atau iklan. Salah satu hal penting dalam suatu strategi marketing adalah mengukur kesuksesan. Kebanyakan growth hacker fokus pada double A, triple R, yaitu yang pertama acquisition. Acquisition merupakan titik kontak pertama antara merek, website, atau produk Anda dalam pelanggan. Ini merupakan langkah yang penting karena di sini Anda akan mengetahui apakah mereka akan tertarik dengan bisnis Anda atau tidak. Jika bounce rate Anda terlalu tinggi, maka hal ini tidak akan bagus untuk bisnis Anda. Anda bisa saja menggunakan program heatmap untuk melihat pola kebiasaan pengunjung website. Tahap lanjutan dari acquisition adalah mendapatkan pengunjung untuk lebih tertarik di website Anda. Misalnya, dengan berlangganan blog, memulai trial, atau follow akun sosial media Anda. Yang kedua, activation. Langkah kedua pada growth funnel adalah activation, di mana orang-orang sudah mulai menggunakan produk atau layanan Anda, mendapatkan subscribers dan followers merupakan bagian dari acquisition. Sementara mengubah subscriber atau followers menjadi pelanggan adalah bagian dari activation. Anda dapat memulai langkah ini dengan mengirimkan email ke customer, mengingatkan mereka tentang produk-produk dan layanan yang Anda tawarkan. Buatlah email yang menarik agar mereka mau mencoba produk atau layanan Anda. Pada langkah ini, customer juga akan melihat value dari produk dan layanan Anda untuk menentukan apakah mereka akan menggunakannya atau tidak. Yang ketiga, retention. Pada langkah ini, Anda harus fokus untuk menjadikan pelanggan sebagai regular customer.
Hanya karena mereka mencoba menggunakan produk atau layanan sekali, maka mereka akan mau terus-menerus menggunakan produk atau layanan Anda. Di langkah ini, Anda harus memastikan bahwa mereka akan kembali untuk menggunakan produk atau layanan Anda di waktu yang akan datang. Yang keempat, referral. Word of mouth merupakan salah satu strategi marketing yang terbaik. Oleh karena itu, referensi dapat menjadi salah satu strategi terkuat untuk menarik lebih banyak customer. Referral akan membantu meningkatkan pertumbuhan organik, kemudian menjadikan pelanggan sebagai marketer brand Anda merupakan salah satu strategi marketing yang solid. Kebanyakan orang akan lebih percaya jika mereka mendapatkan saran dari teman atau keluarga dalam memilih sebuah produk atau layanan. Sekarang, sudah banyak bisnis yang menawarkan kode diskon jika Anda mengundang beberapa teman untuk mencoba produk bisnis tersebut atau hanya sekedar melakukan shares tentang produk tersebut di sosial media. Langkah ini akan membantu meningkatkan traffic website Anda serta jumlah customer Anda. Yang kelima, revenue. Tujuan dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan sebuah revenue. Setelah Anda mendapatkan customer, Anda tentu saja sudah dapat menghitung revenue yang Anda peroleh dari hasil penjualan produk atau layanan Anda. Setiap langkah pada funnel growth hacking harus selalu dianalisa dan diuji. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menggunakan kembali strategi serta cara-cara yang memiliki hasil terbaik. A atau B testing merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan dalam growth hacking. Dengan melakukan A atau B testing, maka Anda dapat menemukan strategi mana yang paling efektif dan harus Anda teruskan serta maksimalkan. Dengan strategi yang tepat, cepat atau lambat bisnis Anda akan mencapai kesuksesan. Ada beberapa studi kasus growth hacking yang terkenal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Hotmail. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dan mengalami pertumbuhan yang lambat walaupun telah menggunakan media iklan konvensional seperti poster, billboard, bahkan radio. Mereka menemukan data bahwa sebanyak 80% penggunanya berasal dari rekomendasi referral pengguna yang menginspirasi Tim Draper, salah satu investornya, untuk menaruh kalimat PS I love you, get your free email at Hotmail. Pada awalnya, ide tersebut tidak diterima karena faktor etika. Namun, akhirnya ide tersebut diimplementasikan dengan membuang kata PS I love you dan hasilnya terjadi pertumbuhan eksponensial hingga ada 3.000 pengguna baru setiap harinya. Yang kedua, Airbnb menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarang marketer atau non-programmer dapat melakukannya. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist org yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihatkan iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi penggunanya yang menggunakan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox. Secara tak langsung, pengguna mempromosikan Dropbox dengan cuma-cuma ke media sosialnya. Yang keempat, Gmail menggunakan strategi growth hacking berupa bernama FOMO. Jadi, dulu
Gmail menggunakan sistem undangan agar bisa menggunakannya tanpa undangan dari orang lain. Anda tak akan bisa menggunakan Gmail. Alhasil, orang-orang menjadi penasaran dan berbondong-bondong mencari cara untuk mendapatkan undangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.